Chen Ping dan timnya melangkah ke lantai 2. Dunia di tingkat kedua tampak sedikit berbeda dari tingkat pertama, tetapi hanya sedikit. Karena dunia tingkat kedua ini juga terlihat sangat sunyi. Tidak hanya energi spiritual langit dan bumi yang tipis, tetapi juga tidak ada sumber daya sama sekali. Nanbatian melihat pemandangan ini dan berkata sambil tersenyum masam, saya tidak tahu berapa banyak penantang yang telah menginjakkan kaki di lantai pertama dan kedua. Bahkan jika ada lebih banyak sumber daya, itu tidak cukup bagi mereka untuk bertarung. Dan para pendeta di dunia ini semuanya dibantai seperti mangsa. Selain itu, tanpa sumber daya, kehidupan para pendeta akan sangat berkurang dan mereka akan mati perlahan-lahan. Saya percaya bahwa dalam 100 tahun ke depan, dunia ini juga akan hancur, lalu digantikan oleh dunia baru. Ada dunia yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta dan galaksi. Dunia yang kecil tidak ada apa-apanya di mata para dewa abadi di surga. Ayo kita pergi dan lihat di mana penjaga lantai 2. Chen Ping memandangi pegunungan yang tak berujung dan merasa sedikit bingung, tidak tahu harus kemana. Tuan Chen, saya rasa kita harus berpisah dan mencarinya. Dengan cara ini akan lebih cepat, kata Nanbatian. Baiklah, aku punya slip giok transmisi suara di sini. Siapapun yang mengetahuinya lebih dulu dapat menghubungi pihak lain secara langsung. Chen Ping memberikan kepingan giok transmisi suara kepada Nanbatian. Nanbatian mengangguk, mengambil slip giok, dan menghilang seketika. Ayo pergi juga. Chen Ping menarik Lin Keting dan terbang di atas gunung. Dari waktu ke waktu, Chen Ping dan teman-temannya akan bertemu dengan seorang kultivator, namun kultivator ini juga merupakan penantang dari dunia surgawi. Di dunia kedua ini, tampaknya tidak ada biksu. Ini tidak mungkin. Mungkinkah semua biksu di lantai 2 terbunuh? Chen Ping sedikit mengernyit. Tepat saat Chen Ping mengikuti Lin Keting untuk mencari para kultivator di dunia kedua, dua sosok mendekati mereka dengan cepat. Dua orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah saudara perempuan Hong Yao dan Lan Yao yang telah memasuki tingkat kedua. Tuan Chen, Anda mencapai lantai 2 secepat itu. Hong Yao bertanya dengan heran ketika dia melihat Chen Ping. Tuan Chen benar-benar hebat, dia lulus level pertama dengan mudah. Lan Yao juga menyanjung Chen Ping. Ketika Lin Keting melihat kedua orang itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia selalu merasa bahwa kedua saudara perempuan itu memiliki niat buruk dan mencoba merebut kekasihnya. Jika kedua wanita ini mengejar Chen Ping bersama-sama, Lin Keting yakin bahwa Chen Ping tidak akan bisa menolak. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kembar, dan identitas ini merupakan godaan yang mematikan bagi para pria. Kalian berdua masih di lantai 2. Apakah kalian belum menemukan penjaga lantai 2? Chen Ping bertanya. Kami menemukannya, tetapi lawannya terlalu kuat. Kami para saudari sama sekali bukan tandingannya. Saya hanya bisa berkeliling di sini dan mencari beberapa sumber daya untuk berlatih terlebih dahulu, lalu melihat apakah saya bisa menemukan kesempatan untuk menantang diri lagi. Hong Yao berkata tanpa daya. Bawalah aku bersamamu, mungkin aku bisa membantumu melewati level ini. Kata Chen Ping. Tuan Chen, Anda perlu menantang diri untuk memanjat tangga. Bagaimana Anda dapat membantu saya? Jika saya dapat membantu, kedua saudara perempuan saya pasti sudah memanjatnya bersama-sama sejak lama. Kata Lan Yao. Bawa aku ke sana dulu, nanti aku jelaskan. Chen Ping sedikit bersemangat. Aku tidak menyangka akan semudah itu menemukan penjaganya. Hong Yao dan Lan Yao mengangguk, lalu membawa Chen Ping dan terbang menuju gunung. Ketika mereka mendarat di lapangan terbuka yang luas di puncak gunung, seluruh gunung mulai bergetar dan berguncang. Segera setelah itu, seorang lelaki berjubah kain datang perlahan. Ketika dia melihat Chen Ping dan yang lainnya, dia sedikit mengernyit dan berkata, kembalilah dan berlatihlah lebih banyak. Dengan kekuatanmu, apakah menurutmu kamu bisa lulus ujian? Senior, kali ini bukan kami dua saudari yang menantangmu, melainkan Master Chen. Hong Yao berkata cepat. Pria berjubah kain itu menatap Chen Ping dan berkata dengan nada meremehkan, tingkat ketiga alam Mahayana. Tidak sehebat kalian berdua, aku tidak tertarik. Lelaki berjubah kain itu berbalik hendak pergi, dan saat dia berbalik, Chen Ping tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Kekosongan di sekitarnya meledak seketika, dan ribuan pedang menghujani pria itu. Tubuh lelaki berjubah kain itu lenyap seketika, dan saat ia muncul lagi, ia telah terhindar dari hujan ribuan pedang. Pembudidaya pedang, pria berjubah kain itu menatap Chen Ping dengan heran.
Senior, saya seorang kultivator universal, saya tahu segalanya. Kata Chen Ping sambil tersenyum. Aku tidak peduli jenis kultivator apa kamu harus mencicipi hujan pedangku. Setelah pria berjubah kain selesai berbicara, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya, dan ribuan hujan pedang meledak ke arah Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain juga menggunakan pedang, dan kekuatannya cukup mengesankan. Ledakan, Chen Ping buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memblokir, mengeluarkan niat pedang yang tak terkalahkan. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah menjadi lautan pedang. Lin Keting dan saudara perempuannya Hong Yao dan Lan Yao bersembunyi jauh. Niat pedang Chen Ping dan lelaki berjubah kain itu bertabrakan dengan keras di udara. Cahaya pedang itu seperti pelangi, dan energi pedang ada di mana-mana. Seluruh gunung tampak tenggelam dalam lautan pedang. Kedua sosok itu bergerak cepat di tengah hujan pedang dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga hampir mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang. Chen Ping merasakan bahwa niat pedang lawannya sangat tajam, dan setiap pedang membawa kekuatan penghancur, seolah-olah akan merobek langit dan bumi. Dia sama sekali tidak berani ceroboh. Pedang panjang di tangannya menari-nari seperti angin. Cahaya pedang berkelebat, membentuk serangkaian tirai pedang, mencoba menahan serangan lawan. Ilmu pedangmu bagus, tapi masih jauh dari sempurna. Pria berjubah kain itu mencibir, dan menggoyangkan pedang di tangannya dengan keras. Cahaya pedang itu langsung berubah menjadi ribuan bayangan pedang, turun seperti hujan badai. Chen Ping mengerutkan kening, dia tahu bahwa ilmu pedang lawan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin akan kesulitan untuk melawan. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia terus merasakan niat pedang lawan selama pertempuran, mencoba menemukan kelemahannya. Pedang panjang di tangan Chen Ping tiba-tiba melaju kencang, cahaya pedangnya bagaikan kilat, seketika menerobos tirai pedang lawan dan mengarah langsung ke tenggorokan pria berjubah kain itu. Sekilas terlihat keterkejutan di mata lelaki berjubah kain itu, tetapi dia segera menenangkan diri. Dia melesat dan dengan mudah menghindari serangan mematikan Chen Ping, lalu dia mengayunkan pedangnya ke belakang. Cahaya pedang itu bagaikan seekor naga, mengarah langsung ke dada Chen Ping. Chen Ping merasakan tekanan yang kuat. Dia tahu bahwa jika dia terkena pedang ini, dia pasti akan mati. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung, dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia melesat dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Kemudian dia muncul di belakang pria berjubah kain dan menusuk dengan pedang di tangannya. Pria berjubah kain tampaknya telah mengantisipasi hal ini dan menghindari serangan Chen Ping dengan mudah. Kemudian dia mengayunkan pedangnya ke belakang, dan cahaya pedang itu secepat kilat, langsung menuju ke punggung Chen Ping. Chen Ping merasa merinding. Dia tahu dia tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Pedang panjang di tangannya bergetar hebat, dan cahaya pedang langsung berubah menjadi bayangan pedang besar, bertabrakan dengan cahaya pedang lawan. Ledakan. Dua niat pedang yang kuat bertabrakan dengan keras di udara, mengguncang seluruh gunung. Chen Ping merasakan hentakan kuat dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Terima kasih dukungan buat channel kami Kak RSN Official. Lelaki berjubah kain itu tidak berhenti, dan ribuan hujan pedang pun turun bagai air pasang, gelombang demi gelombang. Setiap energi pedang mengandung kekuatan dahsyat, seolah-olah dapat menghancurkan ruang. Chen Ping melawan dengan sekuat tenaga, pedang pembunuh naga di tangannya menari-nari di tengah hujan pedang yang lebat, menciptakan lingkaran lengkung cahaya berwarna perak. Setiap kali pedang diayunkan, disertai dengan suara keras benturan logam, seperti tabuhan genderang perang. Kamu punya beberapa keterampilan. Lelaki berjubah kain itu mendengus dingin, lalu menggoyangkan pedang di tangannya dengan keras. Dalam sekejap, kepadatan hujan pedang meningkat beberapa kali lipat. Chen Ping diam-diam mengerang dalam hatinya. Ilmu pedang pria ini tidak hanya kuat, tetapi juga beragam, membuatnya kewalahan. Namun semangat pantang menyerah dalam tulangnya bangkit sepenuhnya, dan dia meraung, kalau begitu mari kita coba. Teknik pedang 9 bayangan. Chen Ping memamerkan keterampilan pedangnya yang unik dan menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam pedang tanpa ragu. Saat keenam sosok itu muncul pada saat yang sama, Chen Ping yang awalnya bertarung sendirian, kini mengepung pria berjubah kain itu. Bila pedang pembunuh naga bersinar terang, dan setiap kali pedang itu diayunkan, ia membawa momentum yang tak terhentikan, seolah-olah akan menghancurkan semua rintangan di depannya.
Lelaki berjubah kain itu mengerutkan kening dan tiba-tiba menusukkan pedang di tangannya ke tanah. Tenang seperti gunung, lelaki berjubah kain itu meraung, dan bersamaan dengan itu pedang-pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, mengelilingi lelaki berjubah kain itu sepenuhnya. Lelaki berjubah kain itu tidak bergerak, namun pedang-pedang panjang di sekelilingnya seakan-akan menyerang terus-menerus sesuai dengan keinginan lelaki itu. Sesaat, jurus pedang keduanya bertabrakan hebat di lautan pedang. Energi pedang meluap, dan kemanapun ia pergi, bebatuan di puncak gunung runtuh dan berubah menjadi debu. Energi pedang mengukir alur yang dalam dan tak berdasar di tanah, dan seluruh puncak gunung tampaknya dirusak dengan kejam oleh tangan raksasa. Dalam pertempuran sengit ini, Chen Ping perlahan-lahan jatuh ke dalam kondisi aneh. Tak ada pikiran lain yang mengganggu pikirannya, dan matanya hanya terfokus pada gerakan pedang pria di depannya. Setiap gerakan pedang dan setiap tindakan lawan tersaji jelas di matanya seolah dalam gerakan lambat. Ia mulai memahami hal-hal baru dari ilmu pedang lawannya, dan gerakan pedang rumit itu secara bertahap menjadi jelas dan logis saat ia memahaminya. Begitu ya, kelemahan gerakan ini ada di sini. Chen Ping bergumam dalam hatinya, dan keenam klon itu langsung bergabung menjadi satu. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping tiba-tiba mengubah lintasannya dan tidak lagi hanya melawan dan menyerang. Sebaliknya, ia dengan cerdik menghindari ketajaman gerakan pedang pria itu dan mencari titik lemah untuk melakukan serangan balik. Pria berjubah kain itu menyadari perubahan Chen Ping, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Menarik, kamu benar-benar bisa memahami maksud pedang baru dalam pertempuran. Tapi, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Lelaki berjubah kain itu pun ikut bergerak, dan momentumnya tiba-tiba meningkat. Ilmu pedangnya juga mengalami perubahan besar. Hujan pedang yang awalnya mengandalkan kuantitas untuk menang kini menjadi lebih padat. Setiap energi pedang tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kemanapun energi pedang itu lewat, ruang tampak sedikit terdistorsi. Domain pedang meteorik. Diikuti teriakan ringan dari lelaki berjubah kain, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari urat bumi, bagaikan bima sakti yang terbalik. Energi pedang ini bukanlah energi biasa. Masing-masing mengandung lintasan bintang dan membawa rasa tertekan seperti gravitasi benda-benda langit. Chen Ping hanya merasakan kakinya terjebak di lumpur, dan meridian di seluruh tubuhnya sedikit sakit di bawah kekuatan bintang-bintang. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping langsung tertancap di tanah. Saat teknik jantung konsentrasi di tubuh Chen Ping bekerja dengan liar, teknik itu menyerap semua energi pedang meteorit dalam jarak 10 kaki di sekitarnya. Pupil mata lelaki berjubah kain itu sedikit mengecil, dan zona vakum yang tiba-tiba muncul di wilayah pedang menyebabkan serangannya terhenti sejenak. Kau benar-benar bisa menyerap energi pedang. Momentum pedang pria berjubah kain itu tiba-tiba berubah. Pedang panjang di tangannya membentuk lintasan misterius, dan cahaya pedang terbelah menjadi ikan yin dan yang. Bagian kiri pedang sepanas matahari, dan bagian kanan pedang sedingin bulan. Ledakan, cahaya menyilaukan meledak dari tempat energi pedang bertabrakan, dan roda pedang kekacauan bertabrakan dengan roda matahari dan bulan, merobek 3 retakan hitam di kehampaan. Telapak tangan Chen Ping retak, dan pedang hampir terlepas dari tangannya. Tubuhnya retak menjadi bentuk seperti jaring, dan darah terus mengalir keluar. Chen Ping menatap pria berjubah kain itu, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa penjaga surga kedua akan bersikap sesat seperti itu. Bagaimana orang seperti Yun Li mencapai tingkat keempat? Chen Ping, kamu baik-baik saja? Lin Keting bertanya dengan gugup ketika dia melihat ini. Hong Yao dan Lan Yao juga bingung. Kakak, waktu kita menantangnya tadi, orang ini kelihatannya tidak begitu kuat, kan? Lan Yao bertanya. Sama sekali tidak. Apakah orang ini sengaja menargetkan Tuan Chen? Hong Yao juga merasa sangat aneh. Jika pria berjubah kain itu begitu kuat, kedua saudari itu pasti akan kalah dalam satu gerakan.